wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Permana. Saya berasal dari Labuan Batu Utara dan di sini saya sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan sekarang saya semester 4. Alhamdulillah setelah dijalani segala hal rintangan yang dihadapi anak kuliahan, dan saya juga berhasil melewati semua tantangan dan semua masalah. Alhamdulillah sampai di semester 4 ini. Dan kemungkinan kedepannya saya akan semoga ya mendapatkan nilai yang bagus. Semoga saya naik ke semester 5. Doakan ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hadis tematik komunikasi Islam, yang dimana dengan pembimbing mata kuliahnya yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul LCMA. Nama beliau ini luar biasa sekali. Dan saya akan menjelaskan terkait judul saya, yaitu peran media dalam menyebarkan pesan Islam. Nah, sebelum kita masuk ke intinya atau peran media dalam menyebarkan pesan Islamnya, kita akan sedikit mengorek-ngorek awalnya tentang media ya kawan-kawan. Yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian media. Yaitu media itu berasal dari bahasa Latin yang bentuknya itu jamak dari kata medium, yang berarti itu perantara, yaitu atau secara istilahnya sumber pesan atau komunikator dengan penerima pesan atau komunikan. Nah, jadi kalau disimpulkan, media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan sudah paham tentang media dan pengertian media dari bahasa ataupun istilah. Baru kita masuk ke sedikit aja, yaitu jenis-jenis media. Nah, jenis-jenis media itu ada 3, yaitu yang pertama media visual, dan yang kedua itu media audio, dan yang ketiga itu yaitu media visual dan audio. Nah, yang dimana saya akan menerangkan satu persatu, yaitu yang pertama media visual. Nah, media visual ini apa sih gitu ya? Media visual itu adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan. Contoh penglihatan berarti mata ya. Sehingga biasanya media visual ini berbentuk seperti gambar, video, dan sebagainya. Dan adapun media visual terbagi menjadi 2, yang dimana yaitu visual gerak dan media diam. Contohnya apa nih gitu kan? Nah, contoh media visual gerak yaitu seperti contoh film, TV, proyektor, nah, dan lain-lain sebagainya lah. Yang penting dia itu bersuara, visual itu bergerak ya kawan-kawan, bergerak. Nah, jadi apa sih contoh media visual diam? Yaitu contoh yang biasa kita lihat setelah kita foto, contohnya ya kan, ilustrasi ya kan, terus peta, poster, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin itulah sedikit tentang pengertian media visual. Ini jenis-jenis medianya. Nah, next. Baru yang kedua yaitu media audio. Nah, apa sih media audio ini? Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Nah, tadi itu kan
Kalau visual dia cuma gambar. Nah, audio ini suara. Menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Contohnya apa tuh gitu kan. Nah, media audio ini biasanya kalau zaman dulu nih ya, zaman dulu itu biasa kita temukan seperti kayak radio gitu. Dan kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi. Apa tuh contohnya? Podcast, kayak YouTube, media sosial, segala macam. Pokoknya eh, udah lebih update gitu kalau di zaman sekarang. Kalau sekarang itu nama kerennya itu podcast, teman-teman. Kalau dulu kan masih radio gitu. Kalau sekarang itu lebih ke podcast. Kadang ya podcast pun bermacam-macam ya. Ada yang podcast nampak gambar baru audionya, ada sekedar kayak podcast. Mungkin kalau kawan-kawan punya Spotify ini ya, Spotify itu kan ada podcast tanpa gambar. Nah, itulah media audio kawan-kawan. Dia cuma mengeluarkan suara tanpa ada gambar. Nah, kita baru masuk yang ketiga, yaitu apa tuh? Media visual audio. Nah, media visual audio ini apa nih? Maka, media visual audio adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio. Nah, jadi, di antara visual dan audio ini digabung menjadi satu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya, YouTube, ya kan? Ada gambarnya, ada juga audionya. TikTok, ada gambarnya, ada juga audionya. Jadi kayak media-media sosial gitu. Itulah contoh dari media visual audio. Jadi antara gambar dan apa itu digabung, gambar dan suara itu digabung. Itulah menjadi media visual audio seperti itu kawan-kawan. Oke, next. Mungkin kawan-kawan sudah memahami dari tiga media ini. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya. Nah, jadi kita sudah memasuki bab selanjutnya, yaitu peran media dalam menyebarkan pesan Islam. Nah, ini nih intinya kawan-kawan. Nah, jadi peran media dalam menyebarkan Islam itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada media pembelajaran, yang kedua ada media informasi, kemudian yang ketiga ada interaksi sosial, kemudian yang keempat ada komunikasi interaktif, dan yang kelima itu ruang publik, dan yang keenam itu mengembangkan kreativitas. Dan yang ketujuh itu adalah inovasi dakwah, dan kedelapan itu meningkatkan motivasi mad'u. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu ada media pembelajaran. Yang dimana peran media dalam menyebarkan Islam itu menjadi media pembelajaran. Yang dimana salah satu peran penting dalam media zaman sekarang yaitu dalam berdakwah gampang untuk menjadikan bahan pembelajaran. Contohnya kita bisa cari di platform digital yang dimana menjadi mayoritas penduduk sekarang, dan teknologi udah ada kemajuannya teknologi yang dimana gampang kita untuk mengakses media dakwah dan media pesan-pesan dakwah yang ada di media sosial, contohnya di YouTube, di Facebook, di TikTok gitu ya kan, dan Instagram juga, di rilis Instagram. Jadi banyak media-media zaman sekarang sudah mengakses dan gampang untuk belajar dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui ya media-media sosial gitu. Maka dari media-media sosial itulah kita gampang untuk menjadikan sebuah pelajaran. Jadi media-media zaman sekarang itu dijadikan untuk pembelajaran. Jangan pula dijadikan media-media yang enggak berfungsi dan enggak bermanfaat. Nah, yang kedua itu adalah media informasi. Ya tentu dong, yang dimana peran media dalam menyebarkan pesan Islam itu adalah sebagai informasi. Kalau tidak disebarkan, bagaimana tidak berinformasi kan seperti itu. Jadi media informasi ini memberikan sebuah kemudahan dalam mengakses semua informasi seputar tentang pesan Islam, seputar tentang agama Islam. Maka kita bisa mengakses seluruh informasi seputar agama Islam. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang itu udah gampang, udah mudah kita untuk mengakses pesan-pesan dakwah, ilmu-ilmu dakwah atau ilmu-ilmu Islam dimanapun dan di platform manapun. Gitu. Nah, kita next ya, ketiga ya, interaksi global.
Nah, dengan adanya sebuah informasi, dengan adanya eh, media pembelajaran, maka menggabungkannya secara sosial dan secara interaksi sosial melalui media-media online, yang dimana terjadinya lah interaksi sosial ketika media atau pesan dakwah disampaikan ke media, maka terjadilah interaksi sosial antara dai, ya, antara seorang dai dan seorang mad'u. Jadi ada contohnya kayak Q&A ya kawan-kawan, di mana ada pesan-pesan, ada sesi pertanyaan nanti eh, dijawab oleh yang punya YouTube gitu kan. Kalau kita tuh kayak contoh ini seorang dai ini, ada seorang mad'u nih, jadi kita bertanya melalui Q&A, kita tanyakan kepada dai-nya, kemudian nanti dai-nya nge-reaction dengan format reels atau dengan format konten, tapi diseluruhkan, digabungkan seluruh pertanyaan-pertanyaan dari mad'u yang ditanyakan oleh seorang dai. Baru komunikasi interaktif, yang dimana komunikasi interaktif ini bisa menjadi salah satu penyebaran media dakwah, penyebaran pesan Islam, yang dimana media untuk menyebarkan pesan-pesan Islam dan komunikasi interaktif digunakan oleh para dai. Komunikasi ini juga dilakukan dengan banyak pengalaman dan juga dengan berbagai pengalaman, berbagai cerita dan berbagai media, dan disertai, tapi tetap disertai dalam bentuk hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kelima, ruang publik. Tentu ya kawan-kawan. Kenapa aku bilang penting di ruang publik, yang dimana dunia maya, dunia maya itu tidak terjangkau. Jadi kita bisa mencangkup penyebaran pesan Islam itu dalam konteks ruang publik, karena publik itu kan artinya apa ya, menyeluruh, baik di Indonesia, baik di luar negeri gitu. Jadi itu mencakup ke seluruh dunia. Maka yang kelima ini disebutlah dengan ruang publik, menjadi ruangan seluruh publik untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dengan syarat, yaitu dengan sesuai dengan hadis dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga yang mad'u yang mendengarkan juga pun tidak menyimpang. Nomor 6 yaitu mengembangkan kreativitas. Dengan adanya media-media, dengan adanya media untuk menyampaikan pesan Islam, seorang dai juga bisa lebih mengembangkan kreativitasnya melalui media-media, yang dimana dengan mengembangkan kreativitas berarti tandanya kita mengasah diri supaya jauh lebih bagus, lebih banyak belajar gitu. Namanya kita mengasah diri, maka menjadi juga pengembangan diri baik di dai maupun mad'u. Kita next, itu yang ketujuh. Dimana yang ketujuh itu adalah inovasi dakwah. Kenapa disebut inovasi dakwah? Untuk menjadi daya tarik juga inovasi dakwah, untuk menjadi daya tarik atau minat para remaja atau para orang tua untuk berdakwah, untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah disesuaikan dengan hadis dan Al-Quran. Nah, yang kedelapan itu adalah meningkatkan motivasi mad'u.
dengan adanya pesan-pesan yang disampaikan oleh dai, dengan adanya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh seorang dai, yang dimana seorang mad'u juga mendengarkan, maka dengan emosional seorang mad'u bisa meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dengan mendengarkan ceramah, dengan mendengarkan pesan-pesan Islam, dengan mendengarkan kajian, kultum, dan segala macam yang terkait dengan pesan-pesan Islam di media, itu juga bisa dapat meningkatkan motivasi seorang mad'u. Bukan seorang mad'u, melainkan juga seorang dai. Dai belajar dari dai ini, dai belajar dari dai ini, gitu. Tapi seorang mad'u lebih lebih emosional untuk meningkatkan motivasi dalam dirinya untuk ke depannya. Mungkin sedikit dan banyaknya itulah penjelasan dari saya. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan, mungkin bisa kawan-kawan komen, kawan-kawan DM di Instagram saya. Kalau nggak di Instagram pun ya komen-komen di YouTube. Kalau ada yang mau ditanyakan, bebas mau tanya apa saja, tapi terkait tentang materi saya ya kawan-kawan, terkait pesan-pesan saya gitu. Mau dikritik juga boleh, mau diberi saran juga boleh untuk evaluasi saya ke depan. Nah, kita lanjut kesimpulannya. Mungkin kesimpulan perlu nggak ya? Ya lah, mungkin perlu kali ya. Nah, jadi kesimpulannya kita bacakan yaitu kesimpulannya media memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan Islam dengan berbagai platform seperti televisi, radio, internet, dan media sosial sebagai jangkauan yang luas dan beragam melalui program-program dakwah, ceramah, dan artikel dan konten multimedia, pesan-pesan Islam dapat tersampaikan secara efektif. Media juga berfungsi sebagai alat pendidikan, pencerahan, dan membantu memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Selain itu, media berperan dalam melawan stereotip negatif tentang Islam dengan memberikan informasi-informasi yang akurat dan mendukung dialog antaragama. Nah, ini kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih atas waktunya sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi bisabilil haq wa astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.